Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sidang ujian skripsi atas nama Stella Monica, nomor mahasiswa S1011111090, jurusan Ilmu Administrasi, program studi Ilmu Administrasi Publik, dengan judul skripsi peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam membangun infrastruktur, sarana dan prasarana gedung olahraga Pangkuma. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Didik Aprianto, SE, MSI untuk melaksanakan ujian ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Deres Sukamto, MSI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ini skripsi ya. Jadi saya akan menguji tentang kesiapan dan kemampuan Anda untuk mempertahankan ya tulisan Anda ini, mempertahankan penelitian Anda ini sejauh mana Anda menguasainya ya. Jadi itu inti ujian sebenarnya ya. Kamu masalahmu di mana itu? Emang udah biasa begitu kan? Masalahnya di mana coba kalau menurut peneliti? Di ini Pak, kurang lahan parkir khusus tuh. Ini jadi tuh tempatkan di mana gitu kah? Iya Pak. Saya juga ada wawancara juru parkir. Ya, gimana? Dia bilang tuh pendapatannya mereka kan di situ. Cuman dari disporanya tuh ada kayak suatu perencanaan ingin membuat sistem gate yang kayak di Mall Matahari gitu Pak. Kok jadi beda dengan tulisan kamu ini? Apa yang kamu omongkan dengan apa yang ini malah tujuan kamu event olahraga segala macam. Itu di mana yang betul gitu coba? Yang konsisten gitu coba antara tadi, makanya saya mau ngecek konsistensi kamu dari mulai ada masalah sampai sekarang. Gimana coba? Yang tadi saya temukan dari depan itu. Jadi apa yang kamu omongkan itu saya sinkronkan dengan tulisan kamu kok. Tidak sinkron gitu ya. Sebenarnya kamu bisa dalam menjelaskan ya, cuman saya tidak tahu kenapa jadi yang kamu tulis itu beda dengan yang kamu omongkan. Apa coba? Keabsahan data apa sih? Coba kamu jelaskan. Keabsahan data adalah coba. Dalam teknik pengumpulan data, regulasi adalah teknik pengumpulan. Udah baca salah lagi. Nanti saya suruh lihat kamera lagi kamu nanti. Nah, coba kamu lihat kamera. Kamu lihat kamera. Dah, ya, lihat kamera. Nah, jangan lirik bawah. Jangan lirik bawah. Coba jelaskan. Keabsahan data itu apa? Masih lirik-lirik itu kelihatan mata kamu tuh. Kayak dokumentasi. Dokumentasi. Keabsahan data, Stella, tekniknya itu apa yang kamu gunakan? Pakai teknik regulasi, Pak. Triangulasi. Bacanya pelan-pelan, coba bacanya pelan-pelan. Ya. Apa yang kamu dapatkan? Ya, gitu loh. Baik Pak. Baik Pak. Yang saya dapati itu seperti stabilator. Direktur pemerintah. Stabilator tuh. Parah anak buah Pak Kamtok nih.
Listrik pun masuk nggak? Listrik. Konsep stabilisator. Kamu jelaskan itu di hasil penelitian? Tidak. Maaf Pak, belum saya jelaskan. Berapa kali apa yang kamu omongkan nggak ada di tulisan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CSIS, contoh skripsi ilmu sosial bersama saya Didi. Baik, beberapa hari yang lalu ya, saya menguji skripsi atas nama Stella Monica dengan judul Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana GOR Pangsema Pontianak. Seperti tayangan sebelumnya ya, sudah kita lihat bersama ya bagaimana jalan dan prosesnya sidang skripsi yang saya uji ya, bagian saya. Ini bukan bahan bercandaan ya, tapi ini sebagai pengetahuan ya untuk yang belum sidang skripsi, bahwa memang Anda harus benar-benar mempersiapkan ya, kemampuan Anda berkomunikasi ya, kemampuan Anda menguasai materi. Nah, itu penting ya. Karena banyak yang saya temui ya, juga seperti yang sudah Anda semua saksikan, bahwa banyak yang antara apa yang dijelaskan oleh si peneliti dengan apa yang ditulis dalam atau apa yang dituangkan dalam sebuah tulisan itu tidak sinkron ya. Apa yang diomongkan, dia ngomongnya bisa menjelaskan gitu, ini, tapi begitu dicek di tulisan tidak ada gitu. Nah, itu yang menjadi problem ya, untuk si peneliti Stella Monica ini ya, penilaian saya ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pengalaman ya, atau mungkin sebagai pokoknya pembelajaran untuk semuanya, bahwa janganlah sampai seperti itu ya. Ya mungkin kebetulan aja ini lucu gitu ya, menurut kami lucu ya, tapi sebenarnya ada juga yang lebih lucu dari ini gitu ya. Bahkan ada juga yang berakhir tangisan sedih, itu ada ya. Jadi ini saya tampilkan untuk semuanya ya, sebagai pembelajaran bersama agar mempersiapkan ya, benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal dan menguasai tulisan hasil penelitiannya masing-masing. Oke, baik ya. Oke, mari kita review hasil dari ujian atau sidang skripsi atas nama Stella Monica. Mari kita mulai. Oke, baik. Ini di abstrak ya. Di abstrak itu penulisan abstrak itu ya harus mengacu kepada konsep IMRAT ya. Introduction, method, result, dan recommendation ya. Dengan kisaran kalau abstrak itu ya sekitar 150-an kata lah ya. Jadi total ini 150-an kata. Jadi di dalam 150 kata penyusunan abstrak itu harus ada unsur pertama, introduction, pengenalannya. Ini memperkenalkan penelitian ini tentang apa ya. Kemudian metodologinya menggunakan apa ya, kuantitatif atau kualitatif, nah gitu ya. Kemudian hasilnya apa, result ya. Jadi yang ketiga adalah result, itu hasilnya apa dari penelitian ini.
Kemudian yang keempat adalah yang baris yang terakhir itu harus memberikan konten tentang recommendation. Apa yang berhasil Anda rekomendasikan dari penelitian ini? Oke, baik itu ya. Jadi abstrak tolong disusun berdasarkan IMRAT tadi. Oke, selanjutnya. Untuk ringkasan skripsi sama ya. Jadi sama dengan abstrak. Jadi konsepnya tetap IMRAT tadi ya, cuman kalau ringkasan skripsi itu ya 2 lembar lah ya. Ini agak bebas kita memberikan narasi yang agak lebih panjang ya, yaitu 2 lembar ya, atau 2 halaman lah ya, 2 halaman. Oke, selanjutnya. Oke, ini di daftar isi ini ya, saya koreksi penulisannya. Nanti disesuaikan dengan di bab 6 penutup sana. Ini bukan kesimpulan tapi simpulan ya. Simpulan di bab penutup itu simpulan dan saran ya. Oke, ini masih berada di latar belakang ya. Jadi fokus penelitian itu jangan ditaruh latar belakang ya. Anda sebutkan aja berdasarkan data fakta fenomena di atas, maka peneliti mengambil judul ini ya gitu ya. Tidak usah fokus, karena fokus penelitian nanti ada di subbab tersendiri. Lalu kemudian masih ada space gambar, nah kayak gini. Nah ini ya, masih ada kosong ini. Ini bisa juga Anda isi ya, jangan terlihat kosong begini ya, halaman itu. Ini sebenarnya kondisinya tahu saya, jadi begini. Ini gambar, ini mau ditaruh di atas, tapi nanti lalu kemudian tidak cukup. Ini ada tulisan sumbernya, ini tidak cukup. Jadi sehingga kalau dikecilkan terlalu kecil, kalau harus di enter, lalu kemudian yang atas ada space-nya. Yang sebaiknya kayak gini, Anda berikan narasi lagi ya, mungkin bisa menjelaskan tentang tabel di atasnya gitu ya, sehingga tidak terlihat kosong seperti ini ya. Oke, ini di identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya kok agak kurang bisa memahami ya tentang kalimat Anda ini, karena dalam identifikasi itu menunjukkan masalahnya apa ya. Masalah itu apa sih? Masalah itu apa yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, itu masalah. Nah, ini maksudnya pedagang kaki lima yang memadati gerbang depan pintu masuk GOR Pangsuma terutama saat hari libur atau weekend. Maksudnya apa ini? Apakah ini masalah gitu? Nah, coba kalau ini benar masalah, tolong buatlah susunan kalimat yang SPOK gitu ya. Jadi jelas jelas memberikan statement kalau ini masalah gitu ya. Oke, lalu kemudian nah ini ya, di fokus penelitian tidak perlu memberi judul ya, tidak memberi judul penelitian ya, tapi langsung aja fokusnya di mana gitu ya. Tidak perlu lagi memberikan, nah ini masa penelitian berjudul ini. Nah ini subbab fokus penelitian ya, bukan subbab bahas judul ya. Kalau kalau di sini subbabnya fokus penelitian, maka langsung aja sebut dalam penelitian ini memfokuskan pada, nah gitu ya, jelaskan begitu. Oke, lalu kemudian nah ini ya, presentatif. Apa maksudnya kata presentatif ini ya? Saya dari kemarin juga bingung ini, apa itu kata presentatif. Coba kamu ganti bahasa yang biasa aja lah ya. Kelihatannya mau bahasa intelektual, tapi rasanya susah dipahami itu. Apa itu presentatif itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga di tujuan penelitian juga begitu, ada kata presentatif ya. Coba nanti ya, boleh Anda jelaskan di komentar, silakan komentar ya. Boleh di komentar nanti di video ini di bawah. Tolong
kira-kira apa ini maksudnya presentatif ini ya. Karena tujuan ini kan penting ya. Yang jelas ini harus mengarah kepada apa yang akan dicapai dalam penelitian ini ya. Tujuan penelitian itu begitu ya. Karena itu juga yang akan dipakai atau untuk alasan dasar dalam menentukan output penelitian. Nanti ada di output penelitian itu dasarnya berdasarkan tujuan penelitian ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, di kerangka penelitian ya. Kerangka penelitian nanti di identifikasi ini tolong disesuaikan kembali ya. Kalau di depan di bab 1 tadi itu dirubah, maka di sini juga harus dirubah ya. Oke, lalu kemudian teori ini bukunya punya enggak ya bukunya ini di Listianingsih ini ya. Buku itu penting ya, karena ini akan dipakai sebagai acuan ketika Anda bingung tentang istilah-istilah teorinya itu, lalu kemudian cakupan teorinya kemana, karena itu yang akan Anda pakai untuk menyusun pedoman wawancara ya. Jadi berdasarkan teori ini ya, stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor. Oke, lalu kemudian ini yang tadi saya cerita tentang output penelitian. Jadi output penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian. Nah, jadi ini acuannya adalah tujuan penelitian yang tadi ya, yaitu dapat berupa ide, gagasan, dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Gor Pangsuma ke depan ya. Jadi ini bukan output program ya, tapi output penelitian ya. Jadi output penelitian itu berupa ide ya tadi itu ya, bisa ide, gagasan, sumbangan pemikiran ya. Jadi bukan hanya untuk mengetahui bagaimana peran ya, tapi iya sih. Jadi dengan mengetahui peran memang benar untuk mengetahui peran dinas ya, tapi sebenarnya bukan hanya ingin mengetahui ya. Penelitian itu jadi ingin memberikan solusi. Nah, begitu ya. Jadi ini outputnya kurang jauh ya, bukan hanya untuk mengetahui peran ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi di lokasi penelitian ya, lokasi penelitian ini ya, jadi ini bukan latar belakang ya, jadi tapi harus berisi alasan kenapa Anda mengambil lokasi ya. Jadi bukan yang melatar belakangi penelitian ini adalah ini, udah tidak usah cerita itu lagi. Jadi dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di ini karena, nah, kasih alasan, udah cukup gitu aja. Jadi tidak usah perlu lagi menjelaskan latar belakang penelitian di sini ya. Oke, saya tambahkan kembali bahwa kalau di lokasi penelitian itu yang perlu Anda tambahkan ada alasannya, itu kenapa Anda mengambil di situ, apa urgennya gitu, layakkah diangkat ya. Kalau benar-benar layak ya jelaskan di sini kalau tempat tersebut memang benar-benar urgent dan layak untuk diangkat dalam penelitian. Oke, kita lanjut. Oke, baik, ini berkaitan dengan subjek penelitian ya. Subjek penelitian ini karena Anda sudah skripsi ya, Anda menyebutkan bahwa informan Anda adalah masyarakat setempat ya. Jadi sebutkan ya berapa banyak masyarakat yang berhasil Anda jadikan informan dalam penelitian ini ya. Oke, lalu kemudian di teknik pengumpulan data ya. Jadi teknik pengumpulan data itu ya Anda jelaskan aja Anda menggunakan teknik apa. Jadi biasanya kan ini ya, observasi, wawancara ya, lalu kemudian dokumentasi ya. Jadi tidak perlu Anda menyebutkan triangulasi di sini ya. Ada nanti bab tersendiri ya, triangulasi itu tentang keabsahan data itu ya. Oke, lalu kemudian di sini ya teknik penggunaan
begitu Anda menggunakan misalkan observasi itu ya, di sini Anda harus jelaskan apa yang Anda observasi ya, karena ini kan sudah skripsi ya, jadi harus menyebutkan itu ya, apa yang Anda observasi, apa yang Anda wawancara ya, dan apa yang ada dokumenkan di sini gitu ya, harus dijelaskan kembali di sini ya. Oke, lalu kemudian ini di keabsahan data ya. Jadi saya lihat data kamu itu juga ada yang berbentuk foto ya. Lalu kemudian ada wawancaranya, ada juga dokumen-dokumen yang mungkin bisa Anda dapatkan entah dari dinas langsung atau dari pihak ketiga atau mungkin dari internet misalnya gitu ya. Saya sarankan jangan hanya triangulasi aja ya. Anda kan punya bukunya ya, bukunya metode penelitian kuantitatif dan kualitatifnya punya Sugiono itu ya. Jadi Anda bisa cek di situ model keabsahan atau teknik keabsahan datanya itu ada beberapa. Itu Anda sebutkan kira-kira apa yang Anda pakai, karena saya yakin Anda tidak hanya menggunakan triangulasi ya. Mungkin Anda dapatkan foto misalkan atau mungkin bagan, Anda harus cek juga nih, Pak, betul enggak ini foto tentang kegiatan ini? Oh bukan, bisa jadi kan begitu ya, jadi harus di cross check. Kebetulan aja, oh betul ini gini ya. Jadi semua data yang Anda dapatkan itu harus di cross check. Nah itu bisa juga menggunakan member check itu ya. Oke gitu. Lalu kemudian kalau misalkan Anda lama juga gitu ya, kalau penelitian Anda lama bisa Anda menggunakan perpanjangan pengamatan ya. Jadi ada 6 konsep keabsahan data ya. Jadi di buku Sugiono itu Anda boleh boleh cek nanti ya di buku tersebut ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah ini ya gambar ya, gambar ini harus dicek juga, ini jangan sekedar misalkan gambar yang Anda dapatkan lalu kemudian langsung ditempel ya, harus di cross check kebenarannya gitu. Bisa jadi oh itu sudah yang lama misalkan gitu ya, struktur yang lama, ada yang struktur yang terbaru misalkan gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, ini ya hasilnya ya, ada tadi ada datanya, lalu kemudian juga ada wawancaranya, petikan wawancara itu juga harus masuk ya. Oke, lalu kemudian di bab 6 ya, penutup. Tadi ini simpulan ya, jadi bukan kesimpulan ya. Tolong dirubah ya. Tadi di daftar pustaka sudah saya note tadi ya. Tolong ini juga harus dirubah. Oke, ini dalam rangka apa ini ya, pelaksanaan ya peran dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sebagai modernisator. Modernisator ini bukan hanya ini ya perubahan dari tampilan ya, tapi bisa jadi mungkin Anda bisa masukkan unsur teknologi di situ misalkan ya. Nanti ini kan saran ya, jadi saran itu bisa jadi nanti ada CCTV misalkan begitu ya. Jadi itu juga memerlukan instalasi teknologi di sana gitu ya. Oke, lalu kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu harus diurutkan ya, mulai dari A gitu ya, B, C misalkan gitu ya. Enggak perlu Prof. Dr. Sondang P. Siagian, bukan begini caranya. Coba Anda lihat di pedoman penulisan yang punya fakultas itu ya, bagaimana menulisnya huruf apa namanya dibalik ya, mulai dari belakang dan tanpa gelar ya, dan tanpa gelar. Ini salah, ini jangan profesor doktor gitu, jangan begitu ya, cuman nama aja ya. Nanti Anda cek di buku ya, di buku pedoman fakultas. Oke, ini pedoman wawancaranya. Membuat pedoman wawancara ya untuk semua informan itu sama ya.
Jadi ada harus menggunakan unsur dari konsep dan teori yang dipakai ya. Kebetulan konsep dan teori yang Anda pakai itu kan tentang peran ya, sebagai stabilisator ya, sebagai inovator, modernisator dan pelopor. Untuk semua informan juga harus Anda tanya itu ya. Jadi memang orangnya berbeda ya. Jadi cuman yang harus Anda tekankan adalah pertanyaannya, itu yang harus dirubah ya. Misalkan stabilisator, Anda bertanya kepada implementer tentang stabilisator dan Anda bertanya ke masyarakat tentang stabilisator, itu beda gitu ya. Bedanya di mana? Ya mungkin kalau kepada implementer ya Anda tanyakan, sudahkah menjalankan perannya itu sesuai dengan SK atau mungkin peraturan yang mana begitu ya, ataukah mungkin apakah sudah ada peraturan tersebut. Nah itu jadi itu tanya kepada implementer. Tapi kalau Anda bertanya masyarakat, itu Anda harus pertanyaannya tentang stabilisator adalah adakah sosialisasi tentang atau mungkin begini, adakah apakah dinas itu berperan ya dalam menstabilkan kondisi misalkan begitu ya. Apa yang Anda rasakan tentang stabilisasi lokasi tersebut dari dinas misalkan gitu ya pertanyaan. Jadi kisarannya seperti itu ya. Jadi semua informan harus tanya sama, cuman pertanyaannya yang beda, tupoksinya lain karena gitu ya. Ya karena itu tadi ya. Karena tupoksinya lain, maka pertanyaan juga lain, tapi konsentrasi pertanyaannya sama gitu ya. Tentang stabilisator ya, tentang inovator, tentang modernisator dan tentang pelopor ya. Jadi begitu cara membuat pada wawancara itu begitu, semua harus komponennya sama ya tentang teori itu ya. Karena kenapa harus sama? Karena nanti Anda harus mentriangulasikan itu, menyusun loh kok jawaban masyarakat begini, kok berbanding terbalik dengan jawaban dari misalkan implementer gitu ya. Nah jadi itu yang akan dipakai triangulasi ya, mengcross-checkkan antara berbagai pihak tadi itu ya. Jadi kontennya berbeda ya, tapi makna pertanyaannya sama ya, atau begini ya, istilahnya tema besarnya sama ya, tapi item pertanyaannya berbeda ya gitu ya, tapi konteksnya sama gitu. Konteksnya sama tentang stabilisator, tentang inovator, modernisator dan pelopor gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, ini ya dokumentasi ya. Foto ya, itu janganlah foto selfie wawancara seperti ini ya. Sebaiknya foto itu berkaitan ya dengan konsep yang Anda pakai. Misalkan foto-foto berkaitan tentang stabilisator itu apa ya. Foto-foto kegiatan tentang inovator itu apa, foto-foto dan kegiatan tentang modernisator itu apa, foto-foto misalkan atau gambar-gambar, dokumen-dokumen tentang peran sebagai pelopor itu apa gitu ya. Jadi Anda sebutkan di sini ya. Jadi foto peneliti itu hampir tidak penting sebenarnya ya, tapi ya sebenarnya bolehlah 1-2 ya, tapi jangan banyak-banyak. Yang paling penting adalah dokumentasi yang menjawab dari konsep atau teori yang dipakai dalam penelitian. Oke. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sarankan ya kepada saudari peneliti ya. Oke, baik. Bagaimana ya? Tolong diperbaiki lagi ya
apa namanya, cara ngomongnya ya, cara memberikan penjelasan ya, penguasaan materi terutama ya, karena itu penting penilaian dalam setiap sidang skripsi ya. Jadi semua harus menguasai ya. Anda harus konsisten ya, konsisten apa yang Anda jelaskan itu merepresentatifkan apa yang menjadi tulisan Anda ya. Jangan lalu kemudian apa yang Anda cerita sini ternyata di tulisannya tidak ada. Nah itu kelihatan kalau Anda itu mengarang gitu ya, mengarang. Jadi tolong disiapkan memberikan keterangan yang sesuai dengan tulisan itu sebenarnya merupakan sebuah penilaian ini, penguasaan materi ya, penguasaan materi ya, sehingga semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya buat yang lain ya, yang belum seminar mohon dipersiapkan dengan baik ya. Jadi ya kalau Anda persiapkan dengan baik, insya Allah semuanya akan terkondisi ya. Mungkin Anda grogi atau mungkin Anda ya memang ya, ujian itu memang karena harus mempertahankan tulisan ya, mungkin Anda grogi ya, tapi grogi itu bisa diatasi dengan cara Anda menguasai ya, Anda menguasai tulisan yang atau penelitian yang Anda lakukan ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Anda semuanya ya, yang sedang menghadapi ujian skripsi atau yang sedang mau melaksanakan sidang skripsi ya, agar pengalaman-pengalaman seperti ini tidak terjadi lagi ya. Oke, baik, itu saja review dari saya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.